Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Dusa Fitri, NIM F1D016081. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit THT dengan menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama penyakit THT. Penyakit THT adalah penyakit yang menyerang sekitar kepala, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Penyakit THT ini merupakan salah satu kelompok penyakit yang sering diderita oleh masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Kemudian, di sini terdapat data WHO Multicenter tahun 1998, di mana pada data ini Indonesia merupakan salah satu dari negara Asia Tenggara yang memiliki angka penderita penyakit THT yang cukup tinggi, yaitu sekitar 4,6%. Kemudian, berdasarkan survei di 7 provinsi di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 sampai 2012, ditemukan bahwa jumlah penderita THT di Indonesia sebanyak 35,6 juta atau 16,8% dari seluruh penduduk. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada tahun 2013, sekitar 37% dari penderita penyakit THT tidak mendapatkan penanganan yang semestinya, sehingga penyakit yang ada berkembang menjadi semakin parah. Kemudian, permasalahan yang ada yaitu terkait jumlah dokter spesialis THT yang ada khususnya di Lombok. Berdasarkan data rumah sakit online mengenai pelayanan kesehatan di tahun 2018, jumlah dokter spesialis THT khususnya di daerah Lombok berjumlah sekitar 30 orang, sedangkan jumlah dokter spesialis di puskesmas tidak ada. Hal ini menandakan bahwa persebaran dokter spesialis THT tidak merata, hanya berpusat di daerah perkotaan saja, sehingga permasalahan yang terjadi adalah masyarakat kesulitan untuk konsultasi secara langsung dengan dokter spesialis THT. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan gejala-gejala penyakit THT ini menyebabkan lambatnya penanganan terhadap penyakit ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem pakar yang mampu melakukan diagnosis penyakit THT. Sistem pakar yang akan dibangun yaitu berbasis Android. Pemilihan platform Android ini didasarkan pada perkembangan pengguna mobile, khususnya Android, yang begitu cepat dan meningkat, yaitu mencapai angka 1 miliar, bahkan meningkat setiap tahunnya sebanyak 40% per tahunnya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana unjuk kerja metode forward chaining dan certainty factor dalam sistem pakar diagnosis penyakit THT. Batasan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu ada 5 batasan masalah. Yang pertama, sistem yang dibangun hanya mendiagnosis 8 jenis penyakit THT, di mana penyakit yang dipilih adalah penyakit yang sering ditangani. Kedua, jumlah pakar yang dipilih adalah 3 pakar. Ketiga, sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit THT berupa sistem yang dapat berjalan pada smartphone berbasis Android. Yang keempat, sistem dibuat berdasarkan metode forward chaining dan certainty factor. Yang kelima, hasil yang ditampilkan pada sistem berupa jenis penyakit THT yang diderita dan saran penanganan serta pencegahannya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana unjuk kerja dari sistem pakar diagnosis penyakit THT dengan menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, manfaatnya itu dapat meningkatkan pengetahuan dan kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang sistem pakar yang berbasis Android. Sedangkan bagi masyarakat, sistem yang dihasilkan dapat membantu masyarakat, dalam hal ini adalah pasien, untuk mengetahui gejala penyakit THT. Sistem yang dihasilkan pada penelitian ini juga memberikan informasi jenis penyakit THT seperti apa yang diderita pasien. Berikut adalah tinjauan pustaka dari penelitian ini. Pada 8 baris pertama merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Dan untuk baris yang terakhir merupakan penelitian yang akan saya lakukan, di mana pada penelitian yang akan saya lakukan ini sudah mencakup semua aspek penelitian yang ada, yaitu sistem pakar penyakit THT dengan metode forward chaining dan certainty factor berbasis Android. Kemudian untuk metode forward chaining yaitu metode inferensi yang digunakan untuk penelusuran gejala penyakit, di mana prosesnya dimulai dengan menginput fakta gejala. Apabila gejala-gejala telah selesai diinput, maka inputnya akan disimpan pada tabel working memory. Sedangkan jika belum selesai, maka akan kembali menginputkan gejala yang ada. Kemudian setelah input selesai disimpan pada tabel working memory, kemudian dilakukan uji rule, mencocokkan premis tabel working memory dan tabel rule diagnosis. Kemudian selanjutnya dihitung nilai bobot menggunakan metode certainty factor dari setiap penyakit. Kemudian ditampilkan kesimpulan jenis dan persentase penyakit THT serta solusi penanganan dan pencegahannya. Metode certainty factor sendiri digunakan untuk menghitung keyakinan penyakit yang diderita, di mana untuk proses perhitungannya dimulai dari pemilihan fakta gejala. Jika input fakta gejala selesai, maka akan dihitung nilai bobot CF dari gejala penyakit dengan rumus kombinasi. Sedangkan jika belum selesai, maka akan kembali ke pemilihan fakta gejala. Kemudian, di sini untuk rumus kombinasi sendiri, apabila nilai CF1 dan CF2 bernilai positif, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang pertama. Apabila nilai CF1 positif atau nilai CF2 negatif, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang kedua. Dan apabila tidak keduanya, yaitu CF1 negatif dan CF2 negatif, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang ketiga. Setelah dilakukan perhitungan ini, maka akan ditampilkan hasil dari perhitungan rumus kombinasi. Untuk perhitungan persentase keyakinan dari CF ini, yaitu rumusnya CF combine dikali 100%. Nah, pemilihan certainty factor ini didasarkan pada kesederhanaan rumus yang ada pada certainty factor, serta metode certainty factor ini cocok digunakan pada sistem pakar yang memiliki ketidakpastian. Dan di beberapa penelitian sebelumnya, terdapat juga penelitian yang mendapatkan nilai akurasi certainty factor lebih tinggi dibandingkan metode yang lain, salah satunya Dempster-Shafer. Berikut ini merupakan perhitungan CF manual, di mana untuk contoh kasus yang digunakan didasarkan pada data satu orang pakar. Di mana gejala yang digunakan di sini ada 3 gejala, yaitu penciuman berkurang atau hiposmia, hidung meler, dan bersin. Di mana untuk ketiga gejala ini pada masing-masing penyakit, yaitu allergic rhinitis dan chronic rhinosinusitis, memiliki nilai CF yang berbeda-beda. Kemudian untuk menghitung nilai CF, pertama untuk penyakit allergic rhinitis digunakan rumus CF combine CF1 2 sama dengan CF1 ditambah CF2 dalam kurung 1 dikurangi CF1. Di mana untuk proses pertama ini nilai CF yang dihitung adalah nilai CF dari 2 gejala pertama, di mana untuk proses perhitungannya didapatkan nilai sebesar 0,92. Nah, nilai ini akan dijadikan nilai CF1 yang baru untuk menghitung nilai CF selanjutnya dengan nilai CF pada gejala yang ketiga, sehingga dihasilkan nilai sebesar 0,98. Nah, untuk proses perhitungan ini digunakan juga pada penyakit chronic rhinosinusitis dengan nilai hasil sebesar 0,90. Dari perhitungan dengan metode certainty factor ini, nilai CF tertinggi adalah 0,98 atau 98%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyakit yang diderita pasien merupakan penyakit allergic rhinitis.
Diagram alir penelitian ini yaitu pertama dimulai dari studi literatur. Pada studi literatur ini dilakukan pengumpulan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Nah, di sini sumber-sumber literatur yang digunakan berupa jurnal ilmiah, skripsi, paper, maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Proses selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pada pengumpulan data, dilakukan wawancara dengan 3 orang pakar untuk mendapatkan data penyakit, gejala, penanganan, serta data nilai CF. Dan untuk proses yang ketiga yaitu perancangan sistem. Pada perancangan sistem, dilakukan perancangan arsitektur sistem dan perancangan antarmuka sistem. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu proses implementasi, dilakukan pengkodaan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu proses pengujian sistem, di mana pada proses pengujian sistem ini terdapat 4 pengujian sistem, yaitu pengujian perhitungan teoritis, pengujian akurasi sistem, pengujian black box, dan pengujian MOS. Apabila sistem yang dibuat telah menampilkan hasil yang sesuai dengan perancangan sistem, maka akan dilakukan penarikan kesimpulan. Apabila sebaliknya, maka akan kembali ke proses perancangan sistem. Kemudian setelah penarikan kesimpulan, maka akan dilakukan penyusunan laporan akhir. Kemudian arsitektur sistem pakar THT, di mana pada arsitektur sistem pakar THT terdiri dari 2 lingkungan, yaitu lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Pada lingkungan pengembangan terdapat seorang pakar, di mana pakar memiliki pengetahuan dan pengetahuannya akan ditransfer ke dalam knowledge engineer dan akan diterjemahkan dan ditransfer ke basis pengetahuan. Nah, sedangkan pada lingkungan konsultasi terdapat pengguna yang akan menggunakan sistem di mana pengguna akan berinteraksi dengan antarmuka. Di sini antarmuka akan menampilkan gejala penyakit THT yang akan dipilih oleh pengguna, dan gejala penyakit THT ini akan diproses ke dalam mesin inferensi. Hasil dari mesin inferensi ini adalah hasil diagnosis yang kemudian disertai dengan fasilitas penjelasan dan ditampilkan ke antarmuka. Nah, untuk interface sistem pakar THT, di sini yang pertama ada bagian beranda. Pada bagian beranda terdapat informasi penyakit, konsultasi, panduan pengguna, serta riwayat konsultasi. Pada bagian beranda ini juga terdapat sliding menu yang berisi beranda dan tentang aplikasi. Kemudian, pada bagian informasi penyakit akan ditampilkan nama penyakit beserta gambar dari penyakit. Untuk detail penyakitnya akan ditampilkan gambar, nama penyakit, deskripsi, penyebab, serta saran penanganan dan pengobatannya. Kemudian untuk interface yang selanjutnya yaitu ada bagian konsultasi, di mana pada bagian ini pengguna akan memilih gejala yang sesuai yang dirasakannya, di mana pada bagian ini pengguna dapat mencentang gejala-gejala yang dirasakan. Kemudian untuk melakukan diagnosis, pengguna dapat mengklik tombol diagnosis. Hasil diagnosisnya adalah kemungkinan penyakit yang diderita, yaitu persentasenya dan nama penyakit, serta gejala yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian untuk interface panduan penggunaan, di sini akan ditampilkan bagaimana panduan penggunaan sistem pakar THT berbasis Android ini. Selanjutnya untuk riwayat konsultasi akan ditampilkan nama penyakit serta tanggal diagnosisnya, di mana untuk detail riwayat konsultasinya ditampilkan penyakit, nama penyakit, persentase penyakit, serta gejala penyakit yang telah dipilih. Untuk teknik pengujian yang dilakukan pada penelitian ini ada 4 teknik pengujian, yaitu pertama pengujian black box. Pengujian black box bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsionalitas dari sistem yang dibuat. Pada pengujian ini akan dilibatkan 5 orang responden dari mahasiswa teknik informatika. Yang kedua yaitu pengujian perhitungan teoritis. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana kesesuaian antara perhitungan manual dengan perhitungan sistem. Jadi di sini nanti akan dibandingkan antara perhitungan manual dengan perhitungan sistem. Yang ketiga yaitu pengujian akurasi sistem. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana performa dari sistem yang dibuat. Pada pengujian ini digunakan 70 data rekam medis yang berasal dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Dan untuk pengujian yang terakhir yaitu pengujian MOS atau Mean Opinion Score. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelayakan sistem. Jadi pada pengujian ini akan diberikan kuesioner kepada 30 orang responden. Matur tampiasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.